Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para habaib, yang mulia Habib Hasan Abdullah Hinduan, Habib Usman Baharun, para kiai yang saya hormati, Kiai Mawardi Makmun, Kiai Umar Hamdan Karor, Kiai Nurun Tajallah, dan seluruh para ulama, para kiai. Nyon Sepora tidak bisa menyebut satu persatu. Semuanya saya taati fatwanya. Panitia pelaksana acara Majelis Zikir Sampang Utara yang saya cintai, saya banggakan, saudara-saudara FPI, LPI semuanya, saudara-saudara semuanya yang hadir, yang saya hormati, saya berdoa semoga pertemuan malam ini menjadi perantara nanti di surga kita bersama-sama. Salah satu untuk masuk surga adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Ebrina oning bigulengki. Allah itu bersolawat cuma kepada dua orang. Pertama, Allah itu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, itu maklum, itu wajar, karena baginda Nabi manusia besar, manusia agung yang tidak ada tandingnya di jagat raya ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangankan manusia, Allah memberikan sanjungan yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngereng. Terus engki? Kuat ducem. Kula tak kuat iki. Mun bu ibu ini katanya ki kuat ducem kuat. Tak pikir sedang atas lah ngak nih. Jangankan manusia, Allah memberikan sanjungan yang sangat luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah memuji habis baginda Nabi Muhammad bahwa di dalam diri Nabi ada akhlak yang sangat mempesona dan sangat mengagumkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Beri nauneng boleh ki? Manusia, jangankan yang Islam, yang kafir sekalipun menghargai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Michael Hart, bapak astronomi dari Amerika, setelah mengadakan penelitian bertahun-tahun di antara 100 tokoh pemimpin besar yang ada di dunia ini,
di antara 100 tokoh pemimpin yang paling berpengaruh di dunia ini, meskipun dia tidak beragama Islam, hasil penelitiannya dia meletakkan manusia besar, manusia agung yang tidak ada tandingannya di dunia ini, dia taruh di ranking pertama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang kedua dia naruh Isaac Newton. Yang ketiga dia naruh Albert Einstein. Baru yang keempat dia taruh Isa Al-Masih. Kemudian selanjutnya ada Umar bin Khattab, ada Dalai Lama, tokoh dari Cina, ada bapak nasionalis dari India yang bernama Mahatma Gandhi, yang sampai mati dia tetap beragama Hindu. Ternyata setelah mati tertulis dalam agendanya, Muhammad is the greatest person ever known in the world. Muhammad manusia besar, tidak ada yang menandingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara-saudara sekalian, Bapak Proklamator Republik Indonesia, Bapak Soekarno menyatakan di dalam pidatonya dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tidak ada manusia sesempurna baginda Nabi, cuma Muhammad yang paling sempurna di dunia ini. Jadi tidak boleh kalau baginda Nabi disama-samakan dengan tokoh-tokoh yang lain. Itu pelanggaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus engki. Ngenyek sampean nikah. Mbak coba ngak nikah kula ustad ki lah. Beni tukang parkir kula. Terus ereken tukang parkir. Itu yang pertama. Yang kedua, nikah yang luar biasa. Allah itu bersolawat dek kula bi panjenengan setuju. Terus selawat sareng Allah iki. Terus mau disolawati oleh malaikat. Kalau pengen kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak, bertasbihlah di pagi hari dan sore hari. Orang yang berzikir banyak dan bertasbih pagi dan sore, Allah dan malaikatnya menjawab langsung. Apa jawaban Allah? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berzikir dan bertasbih kepada Allah subhanahu. Kalau solawat ini disandarkan kepada Allah, berarti Allah memberikan rahmat kepada kita. Kalau solawat ini disandarkan kepada malaikat, berarti malaikat mendoakan kita. Mendoakan apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Luar biasa orang yang ada di majelis zikir ini. Ya, Allah bersolawat kepada orang yang zikir. Allah bersolawat kepada orang yang bertasbih. Ayo kita bertasbih bareng-bareng. Daripada kita berhura-hura di jalan raya, bermaksiat di hotel-hotel. Betul? Bermaksiat di semak-semak. Mari kita berzikir, bertasbih kepada Allah, supaya Allah dan para malaikatnya memberikan perhatian kepada kita semua. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla illa billahil aliyil azim. Yang belakang subhan walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar
ولا حول إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله ربي زدني يا رسول الله أدفنت يا جيرة يا أويل الجود يا أويل اللهم صل على محمد. Kula tanya ada panjenengan iki, mana biku lebih panjenengan set mate beda saya jamin ku lebih panjenengan mate na husnul khotimah beda pola mun sogi mun mate husnul khotimah beda pola mun teti pejabat mun mate pas husnul khotimah beda saya jamin sepora nah pola mun teti kiai mun mate husnul khotimah beda saya jamin. Tetapi saudara-saudara sekalian, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita yang hadir di sini menjadi orang yang ahli zikir, menjadi orang yang ahli bertasbih kepada Allah, maka tidak ada celah sedikit pun kita mati tidak husnul khotimah. Pasti husnul khotimah karena Allah dan malaikatnya menjamin kepada orang yang berzikir dan bertasbih kepada Allah. Pasti husnul khotimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang berzikir itu, saudara-saudara sekalian, akan memicu keluarnya zat endorfin dari otak, kemudian akan menciptakan diri manusia ini ketenangan dan ketentraman yang sangat luar biasa. Orang yang tentram dan tenang karena zikir, kata dokter, dia akan melahirkan imunitas, kekebalan dari berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, orang yang senang zikir, insya Allah sehat badannya, panjang umurnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, saya pengen mengajak kepada masyarakat Sampang Utara ini. Di penghujung tahun 2019, yang sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2020. Saya pengen mengajak kepada para masyarakat semuanya, mari kita gunakan momentum ini untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita semua. Saudara-saudara sekalian, nikmat apa saudara-saudara sekalian? Pertama, nikmat Indonesia ini menjadi negara yang aman. Alhamdulillah. Di luar sana banyak saudara-saudara kita yang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang-orang yang dicintai. Karena apa? Negaranya tidak aman. Di luar sana saudara-saudara sekalian, ada orang yang rela mengorbankan nyawanya, hidup terlontang-lantung di tengah-tengah lautan,
menjadi manusia perahu, keluar dari negaranya tapi tidak berani masuk ke negara orang lain. Dia takut ditangkap, hidup di tengah-tengah laut beserta perahunya, makan di situ, tidur di situ, kencing di situ, berak di situ, kumpul sama istrinya di situ, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kenapa mereka mengorbankan nyawanya? Karena negaranya tidak betul apa tidak? Alhamdulillah sampai saat ini negara kita ini masih aman. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, pulau yang ada di Indonesia ini jumlahnya 17.600 pulau. 1.300 suku, 740 bahasa, ratusan adat istiadat dan tradisi. Ada 6 agama dan 200 aliran lebih di dalamnya. Secara logika sulit Indonesia ini aman. Tetapi anugerah Allah sekali lagi diberikan ke negeri ini. Indonesia sampai saat ini diberi aman, tentram dan damai. Yang perlu kita syukuri lagi saudara-saudara sekalian, meskipun secara geografis letak Indonesia ini jauh tempatnya dari tempat lahirnya Islam di kota Mekah, lebih dekat Eropa, lebih dekat Afrika daripada Indonesia dari kota Mekah. Tetapi petunjuk dan hidayah Allah banyak diberikan ke Indonesia. Apa buktinya? Penduduk muslim terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Pengirim jamaah haji terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Bahkan di tahun 2019, selama 1 tahun ini, orang yang umroh ke Tanah Suci Mekah yang tercatat itu sudah 5 juta lebih selama 1 tahun ini. Dan itu sama dengan penduduk di Singapura. Umroh dalam 1 tahun. Hebat apa tidak hebat ini? Ini harus kita syukuri. Meskipun tempat kita ini jauh dari tempat lahir Nabi dan tempat makam Nabi, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah tidak kalah dengan mereka-mereka yang dekat. Selebur maca solawat orang Indonesia. Mau nyari cema-cema solawat bedah ning Indonesia. Sesemak tak toman asolat. Sejauh Indonesia nikah banyak gemuruh dengan solawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa bentuk syukur yang harus kita lakukan? Kenapa di Indonesia ini aman? Kenapa di Indonesia ini tentram? Rahasia yang cuma satu, karena Indonesia ini mayoritas umat Islam. Kalau umat Islam minoritas di negara-negara yang lain, banyak umat Islam yang dikejar-kejar, yang tersiksa dan lain sebagainya. Tapi di mana di situ mayoritas umat Islam, pasti negaranya itu aman, tentram dan damai. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang harus kita lakukan sebagai warga Indonesia umat Islam, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah. Mari kita rawat silaturahmi kita. Mari kita rawat persatuan dan kesatuan kita. Jangan sampai ukhuwah kita terusik. Jangan sampai silaturahmi kita ini terusik. Jangan sampai persatuan dan kesatuan bangsa ini terusik. Kalau terusik, kita akan hidup dalam kondisi ketakutan, kecemasan.
Seperti saudara kita yang ada di luar. Ngatera anak ke sekolah takut beda peluru nyasar. Akompol nggak pengajian makin nggak dinto takut beda bom. Gimana lagi? Tada pengajian pada sarang Indonesia. Jangan sampai terusik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sampai terusik Pak, berat mak. Nyaben manusia tada arkena. Contoh engak ki Madura sarang sampit. Engak iki urusan kene nyabeh manusia cetek ke orang tada arga, apalagi ditambah dengan urusan-urusan yang lain. Gimana ki? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kepada para majelis zikir ini. Mari dengan majelis zikir ini, mari kita jaga agama kita. Mari kita jaga NKRI ini. Jika satu saat terjadi orang yang ingin mencoba mengkoyak-koyak ukhuwah Islamiyah, yang pengen menghancurkan Islam, yang pengen merusak persatuan dan kesatuan bangsa, maka majelis zikir ini harus ada di garda paling depan untuk menyelamatkan Islam dan menyelamatkan negara ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus lagi pengajian lagi. Yang selanjutnya saya pengen mengajak nikmat Allah yang paling besar yang harus kita syukuri malam ini adalah nikmat karena iman kita hadir di pengajian ini. Karena iman kita hadir di majelis zikir ini. Semuanya karena iman. Karena iman kita tidak berhura-hura di jalanan. Karena iman kita tidak berhura-hura di hotel-hotel. Karena iman kita tidak bermaksiat. Kita datang di majelis zikir malam ini karena kita masih punya Ini nikmat Allah yang sangat luar biasa. Bagi orang yang beriman, saudara-saudara sekalian, maka tahun baru ini bukan harus diisi dengan hura-hura dan foya-foya. Tahun baru ini umur kita bertambah, tapi sebenarnya jatah kita hidup di dunia ini akan semakin berkurang. Betul apa tidak? Semakin berkurang, ku lebih panjenengan pada mati ya kap, pada mati ya kapi. Pada akhirnya kita ini saudara-saudara sekalian cuma tinggal cerita. Pada akhirnya kita ini cuma akan tinggal kisahnya saja. Para nabi dan utusan Allah tinggal kisahnya. Para tokoh-tokoh pendiri bangsa, para ulama-ulama tinggal ceritanya saja. Hanya mereka itu para pendiri, para pejuang Islam, para ulama-ulama kita itu meskipun wafat, tetapi dia tetap hidup. Ajarannya tetap hidup, ideologinya tetap diikuti oleh pengikutnya oleh kita sampai sekarang ini. Bahkan fotonya dijual pun masih laku mahal. Mun foto ku lebih impian. Tekalai pegratis tak ada orang ya foto tangdi kulagi odi gratis saya rasa enggak. Tapi kalau para ulama-ulama pejuang-pejuang bangsa ini ya meskipun wafat fotonya dilelang bisa laku mahal. Dia wafat tapi hidup, dia wafat tapi tetap bermanfaat. Sekarang bagaimana caranya kita ini yang hidup ini supaya kita ini tetap bermanfaat, ketika mati tetap hidup terus. Pertama, mari kita berjuang hidup di dunia ini. Yang kedua, memperbanyak amal Allahumma shalli ala Muhammad. Nika saya parloy kaya ngai muhasabah. Malemangken kula ngajak muhasabah. Ada 3 pernyataan malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Pertama kata malaikat Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun.
hiduplah sesukamu, kata malaikat Jibril, fa innaka mayyitun, tapi ingatlah kamu semua ini akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih, berbuatlah sesukamu, kata malaikat Jibril, tapi ingat seluruh perbuatan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah siapapun yang kau kehendaki, tapi ingatlah satu saat engkau akan berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Tiga ini menjadi renungan kita bersama. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, diterjemahkan secara literal, isma syi'ta, seakan-akan kita diperintah itu menggunakan fi'il amr untuk hidup sesukamu, terserah kamu. Tapi sebenarnya fi'il amr ini mempunyai faedah litahdid, ya, mengancam, karena di belakangnya ada kalimat fa innaka mayyitun, kamu itu akan mati. Maksudnya apa? Bukan diperintah hidup sesukamu, sebenarnya kita hidup ini disuruh hati-hati, disuruh hidup yang benar, disuruh merencanakan hidup ini yang matang untuk menuju akhirat dan untuk menuju Allah Subhanahu. Karena apa? Kita semua akan mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus nih ke pengajian ini. Semua akan mati. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin, kata Allah. Ajal itu urusanku, kata Allah. Dan manusia itu tidak akan mampu mengalahkanku. Sehebat apapun ilmunya, sehebat apapun dokternya, Allah tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Mula depak ke bektona pakun mate. Gimana? Timbian mate kap? Gula juga bak mudih sekoni. Impian kada gula bak mudih. Atau bak gula mudih impian kada. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tidak perlu takut dengan kematian. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kematian itu bagi orang yang beriman adalah pintu awal untuk menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Ya? Al-maut tuhfatul mu'min. Kematian itu adalah resepsinya orang yang Kenapa kematian itu menjadi resepsinya orang yang beriman? Karena ketika orang yang beriman itu mati, dia akan segera mendapatkan balasan dari Allah. Dunia ini adalah darul amal, akhirat adalah darul jaza. Tempat kita beramal dunia ini, tapi akhirat tempat untuk mendapatkan balasan dari Allah. Ya. Kematian itu adalah musibah bagi yang ditinggal, tapi belum tentu musibah bagi yang wafat. Bisa jadi kematian itu adalah pintu awal untuk menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Empian lambek mak, ebek to bedah di alam rahim ibu kita. Bejik nih kah? Ebek to berada di alam kandungan ibunya, itu senang. Tidak mau keluar dari perut ibunya. Karena apa? Saking senangnya. Makan, tak usah nanam padi keluh. Nginum, tak usah entar ke pasar. Cukup tedung, etabun pudah, diraim pudah. Lah senang bayi ini. Sehingga bayi itu tidak mau keluar dari rahim ibunya. Dan ketika keluar, dia menangis. Kenapa dia kok dikeluarkan? Karena dia merasa senang di alam kandungan ibu. Tapi orang sebening tunya keburu bagaimana bayi itu segera lahir. Karena orang yang ada di dunia itu pengen memberikan pengumuman kepada bayi yang ada dalam kandungan ibunya itu bahwa dunia itu lebih indah
daripada di alam kandungan. Sehingga keburu sampai operasi sesar, karena cek keburu nah perak karena dia pengen ngasih tahu jatuhnya gak dintoh lebih lebar, lebih nyaman dari alam rahim. Begitu juga bapak ibu kita, kakek nenek kita, mbak-mbak gule panjenengan saja yang ada di alam barzah itu juga mengadakan rapat kapan anak cucunya segera menyusul ke alam barzah, karena dia pengen segera memberikan pengumuman kepada masyarakat di dunia ini bahwa alam barzah itu lebih baik daripada alam dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Betul? Kalau alam barzah sudah lebih baik daripada alam dunia, pola badah rengka dinto sekeburu. Enggi. Nyamanan ka emah mateh musa odi. Nyamanan ka emah mateh musa odi. Kula tanya kambian, kama nyaman tedung muso alako. Nyamanan te alako les. Tidur adalah kematian sementara. Sementara kematian adalah tidur yang sangat panjang. Kalau kita kerja, tidur lebih baik dari kerja, berarti mati lebih enak daripada Allahumma shalli ala Muhammad. Nyamanan kama odik musa mate. Walala boleh saya keburu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Kemudian segala pertanggungjawaban kita ini, perbuatan kita wa'mal masyita fa innaka majziyun bi, akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja yang kau cintai, apapun yang kau cintai, pada satu saat engkau akan berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Berpisah dengan istri, berpisah dengan suami, berpisah dengan anak, ya. Semuanya akan berpisah. Yang cinta harta berpisah dengan hartanya, yang cinta jabatan akan berpisah dengan jabatannya. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Terota ape saiki? Terota ape satunya sampai akhirat? Mun terota ape satunya sampai akhirat, keluarga besar, bapak, ibu, anak semuanya, orang tua, kakek semuanya, satu keluarga itu harus mempunyai frekuensi keimanan yang sama. Oke? Kalau imannya sama, mereka akan terus bersama-sama dunya sampai dengan akhir. Swarga along polo. Oke, Maki? Mun laki nah lebih kuat iman satu pengbini nah, laki deki saya narik bini nah. Mun emban lebih kuat dari kompoy ya, emban deki saya narik kompoy ke surga. Mun kompoy lebih kuat iman daripada emban, kompoy deki saya bakal narik ke surga. Yang penting sama-sama beriman, frekuensinya sama. Orang ini di dunia sampai di akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu. Terakhir, terus masuk surga kabeh. Kabeh saya hadir nikah, pasti masuk surga kabeh. Hanya persoalannya kapan kita masuk surga. Saya tidak dapat bayangkan, saudara-saudara sekalian, penduduk bumi sekarang ini jumlahnya 7 miliar. Padahal idealnya bumi itu cuma bisa ditempati kurang lebih 4 miliar. Jadi sekarang ini bumi sudah overload, berlebih penduduknya. Sehingga tak usah cet-tekercet, sehingga sewaktu-waktu tiba-tiba ada orang asing eksodus ke Indonesia. Karena apa? Di negaranya ampun tak buat. Yang gimana lagi? 7 miliar.
manusia di dunia ini. Kalau nanti di yaumul hisab, mereka nanti antri, 7 miliar antri di meja penghisapan. Berapa tahun kita antri untuk masuk surga? Apalagi dikumpulkan dengan umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa. Cicir kapi. Tambah 7 miliar makin nih. Soro antri mpian di meja penghisapan untuk masuk surga atau masuk neraka. Jamin masuk surga mpian. Tapi ki aun tahun saya bisa masuk surga antri na lanceng. Tero mpian tak usah antri. Tero ini pas langsung masuk pintu VIP. Tak usah antri, begitu ribu dikawal di malaikat. Lebet labeng khusus. Tak usah antri. Begitu masuk di malaikat periksa nyak banyak, periksa kok pokok kontok. Setelah itu langsung dijamin masuk surga dengan rahmat Allah. Terus tak terus? Terus tak terus? Ini kekunan pengajian malam bangkit. Nika inti pengajian gula nggih. Mun tero mbian kidingaki dawuh Kanjeng Nabi nika. Hisapnya cepet, tak usah antri. Periksa tabit-abit, langsung masuk surga dengan rahmat Allah. Kata Nabi, "Thalathun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasir wa adkhalahul jannata birahmati." Ada 3 golongan orang yang nantinya hisapnya dipercepat. Paham ini? Tak usah antri, langsung VIP, hisap dipercepat. Wa adkhalahul jannata birahmati, dan dijamin masuk surga dengan rahmat Allah. Bertelok golongan. Siapa 3 golongan ini? Pertama adalah tu'ti man haramaka. Orang yang mau abri de orang cerai. Orang seasedekah de orang cerai. Paham ini? Mun sedekah ada orang lampe wajar biasa, tidak istimewa. Bamun sedekah ada orang soki, ku laku beli boleh, beli cung benyaan, munda orang lampe, sehingga mbian pekerna sedekah kadang tero pembeli, banyak tak banyak dengan dia. Orang bubu ke saya, ya? Catat deki beli boleh, betul apa tidak? Tapi mau empian, sedekah ada orang cerai, empian tak mikir beli nebese. Berarti orang sedekah ada orang cerai nikah, ikhlas ongku. Engki bagi, tak mikir abali dan punten, tapi yang mengembalikan adalah Allah. Paham engki bagi? Tetih mun eka dinto, eka tapang, esoko bena, erobetal, nyuates, mun beda tatang kena empian secere, jak kamuso, engki. Tetih mun beda reng cere empian kotu asokor. Alhamdulillah ada tiket gratis masuk sur. Tetih mun dicombo empian beda reng cere, tulu entare. Asik langkong empian. Pas sedekah, engki. Paham yang gimana lagi? Jak kamu so. Paham yang ki? Muntara masuk surga, dipercepat hisapnya, langsung masuk surga. Abri de orang sebecik kambian, abri de orang secerai kambian. Tersenyum kepada orang secong mococong kapan jenengan. Mun tersenyum de orang tersenyum pada mi sama ki. Tidak, itu biasa. Tapi mun misem de orang segi nyerenggi. Bodoh orang nyerenggi impian misem. Ini kan luar biasa nih. Gimana lagi? Banyak misem gimana lagi? Karena orang misem nikah tanda-tanda ahli swarga nikah orang selebur misem. Malam makin nikah gula oning. Kamah seahli swarga sama seahli neraka. Tapi mun saya pantengku lepas misem nikah ahli swarga. Mau panteng kulo wah nyerenggi,
Nika alamat ahli neraka. Mereka adinto pun trauma soal swarga mbian misem kepi. Tore misem gak bareng misem. Kencet semisem melolo. Tada ombak, tada angin misem melolo. Capok berit kamu aja pun. Yang gimana lagi? Lebih-lebih senyumnya istri ini penting. Senyumnya bini. Karena senyumnya istri ini akan menentukan suaminya cepat mati atau tidak. Dadi mun bede reng ketapang gak dinto andi lake. Ki ngudeh lah mate. Kule curiga mungkin binina korang misem kalakina. Ngiding ko pengereng bini. Allahumma shalli ala Muhammad. Di Indonesia ini, saudara-saudara sekalian, ada penelitian. Penelitian ternyata suami itu lebih dulu cepat mati daripada istrinya. Apa buktinya? Mak reng laki banyak mati kada, sudah bang bini nah. Buktinya janda jauh lebih banyak daripada duda. Di Jawa Barat, perbandingan janda dengan duda itu 1:8. Beluk dan deh situng duda. Di Jawa Timur berdasarkan data 1:3. 3 dan deh situng duda. Tetih banyak reng bini nganggur. Paham gimana lagi? Ini bukti penelitian orang laki nikah tuli cepat mati daripada orang bi. Kenapa suami itu lebih dulu cepat mati? Hasil penelitiannya jawabannya 2. Jawaban pertama, nikah sama nyaman dari reng bini. Seneng reng bini mau beri jawaban nggak nikah? Karena memang faktanya perempuan itu jauh lebih kuat daripada orang lah. Kopak, nih bini kopak. Nikah fakta. Orang laki nikah kun agaya meloloh. Kun jemeraja peten. Eki peten raja kentaku. Empian melejemuh kang kui ngadep bibini. Reng laki ni kun agaya. Tapi takku kuatan reng bini. Perempuan itu lebih mandiri. Kalau orang laki-laki ditinggal mati oleh istrinya, langsung goblok mendadak. Kenapa goblok mendadak? Pas tunggu. Karena reng laki ini hidupnya selalu bergantung ke reng bini. Tidak mandiri. Jangankan ngurus anak, ngurus aben tibi tidak mampu. Nyari sempak ke tauning coba degah di mah. Nikah orang lah. Tetapi mun orang bini ditinggal mati oleh suaminya, dia kuat. Ngurus anak dia mampu, menghidupi anak dia mampu, mendidik anak dia mampu. Bahkan dia rela jadi janda sampai mati. Kopak ring bini kopak. Coba mun ring laki. Etina aki mateh musuh si bini 3 bulan bayi. Bak kuat tembian. Main tar 3 bulan. Si bini kita pendem. Matah 2 ni kata apa dah? Si situng keluar ing mata, situng cerki-ceran. Nyari orang sudah labet. Ya Allah, ni kereng laki mak. Yang gimana lagi? Tadi orang laki nikah kuat dan orang bi. Mangkana banyak orang laki mati ka. Lesson nomor 2 ni saya tak pati nyaman. Anak orang laki nikah mak tuli mati. Lesson nomor 2 ni jawab pernah karena sekut etak sentak musuh bini. Saya kelak, saya ngucak berarti pengalaman sekut nyentak laki nah.
Jadi bu, empian bu mun laki na terolan janga umur, cetak sentak. Ngiding bu, karena mun reng bini nyentak laki, langsung mereka jantung. Jantung tidak normal, cepet mah. Nika mah, cetak nyentak ya. Reng laki nika mah, kun agaya melolo. Luar agaya, kantor agaya anak buat aku kapi. Muning kantor. Coba peleman ke Combon. Petak musuh si bini sekalian. Songot langsung dicol. Orang paling angko boy. Saya paling angko nih kan. Ning kantor. Nah. Kata aku musuh orang. Mafia kelas kakap. Mau petak bisa bini. Pakun kercek. Betul apa tidak? Korang bajingan dah. Seporan dah. Kiai. Mau dipetak bu nyai. Pakun ngeter. Allahumma salli ala Muhammad. Dari kadin tombian bu. Cetak petakan lagi nah. Malita tulima. Maintar ku lebih impian nikah. Umar bin Khattab. Amirul Mukminin. Yang paling tegas menegakkan hukum Allah. Yang kekuasaannya menyebar di mana-mana. Dan satu-satunya khalifah yang paling ditakuti oleh setan. Derin kereng Umar nikah. Maintar orang. Setan buru. Mun Umar lebet. Mangkan deng maturah. Mun Roma na banyak setan nah. Bi kiai pah beri tolese ni bangla bang Roma na. Umar Al-Faruq. Mali buru kapi. Karena memang setan nikah takut kau. Tapi muning kantor lebih orang saya mah Umar. Tak usah beri tolesen yang bangla bang Roma. La eret Umar nikah. La serotek matek ya dan labang. Insya Allah buru kapi setan yang gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Umar yang paling ditakuti oleh setan ketika dimarahi oleh istrinya, bungkam sejuta kata, diam 1000 bahasa, tidak berkutik. Pas tunggu Umar bin Khattab. Begitu petak bi rajina. Tanya aki serang sahabat, Umar, engkau ini presiden. Mapas putu. Mau petak rajina. Apa katanya Umar? Marahnya istri saya ini tidak sebanding dengan jasanya yang begitu besar kepada keluarga saya ini. Mengandung itu berat, melahirkan tambah berat, mendidik anak saya ini berat, mempersiapkan seluruh apa yang saya butuhkan. Itu istri saya sangat berat, jasanya terlalu besar. Sehingga karena jasa terlalu besar, saya mau marah seperti apapun istri saya tidak akan pernah melawan. Karena istri saya punya jasa yang sangat besar di tengah-tengah keluarga ini. Malar manter bu, laki dan panjenengan pada bi Umar bin Khattab kaping. Kita orang dari pengajian, coba tung situng, petak tung situng. Mak pola pas tunggu kaping ini Umar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor situng nggih. Oning napa nomor situng? Pengen masuk surga dengan rahmat Allah? Hisapnya cepat. Abri asedekah de rengcer. Senomor 2. Bina oning ko lembian nggih. Montro VIP. Kata Nabi yang nomor 2, wa ta'fu amman zalamaka. Orang yang mau memberikan maaf kepada orang-orang yang sudah zalim kepada kita. Empiannya porah de orang seampun zalim ke panjenengan. Empian ampone pancur sareng orang, dihancurkan derajatnya, namanya dihancurkan, difitnah dak karu-karuan, empian hancur oleh orang ini, oleh orang zalim ini. Kemudian satu saat empian memberikan maaf. Anda yang memberikan maaf kepada orang yang zalim kepada dirimu, kata Allah, kata Nabi, orang ini istimewa di hadapan Allah, hisapnya cepat, ya, masuk VIP, langsung masuk surga dengan rahmat Allah. Yang gimana lagi? Nyaporah de orang si ampun zalim ke panjenengan. Berak tak berak nih?
Tapi mulai laku nih mak, tiket surga gratis, engki, hisapnya cepet. Mundeng ketapang dia kemana musuh, pas cuci patogen, pas cuci mati. Cek sini kemak, cek elang nih kaki, pak elang nih ke tradisi nggak nih kemeturun nih kaki. Muna musuh, cuci patogen, petong toron musuh, cek sini kemak, tak oleh bonus warga. Mentero oleh bonus warga masuk surga. Sepora orang yang pernah zalim kapan jenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir, yang terakhir, watasilu mangqata'aka. Orang yang mau menyambung silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim. Pondai putus silaturahim. Seteretanan lah musuh sa familia hengki latak nyapah bertahun-tahun nyambung dia. Tekalampian pakun tek sapah pakun deteng ke Combon. Telasen nantos telasen kideng-kedeng telasen tak deteng. Deteng pian tak nantos telasen. Hengki waki. Tekalampian tak salah, empian bener. Kentro nyambung ke silaturahim, empian deteng. Orang ini istimewa di hadapan Allah Subhanahu, tidak hina di hadapan Allah, tapi mulia di hadapan Allah. Ini ibu bapak, saudara-saudara sekalian, 3 golongan yang nantinya hisabnya dipercepat. Etanya aki kok pokon tok langsung masuk lewat pintu VIP, tak usah antri, kemudian dijamin masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan majlis zikir ini menjadi majlis zikir yang istiqomah. Mudah-mudahan majlis zikir ini menjadi taman surga. Yang kata Nabi, orang yang berada di majlis zikir dan di majlis ilmu itu sama dengan orang sedang berada di taman surga. Oleh karena itu manfaatkan majlis zikir ini yang sebaik-baiknya. Mari kita istiqomah untuk mengikuti zikir ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Majlis zikir ini nantinya akan menjadi saksi, ya. Nanti yang akan mengajak kita ke surga bersama-sama. Kalau di tengah-tengah kita ini ada satu saja orang ahli surga, situng tok ahli surga, situng orang nikah yang akan narik beten kaula sateja ahli zikir ini bekal masuk ke surga. Hasan Al-Basri mengatakan, istakthuru minal asdiqail mu'minin fa innalahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah kita teman-teman orang yang beriman, teman-teman orang-orang yang baik, karena teman orang yang beriman ini nantinya akan memberikan syafaat di akhirat. Engki lagi. Dikesesuai sedang hadis Nabi yang agak panjang hadisnya. Ada hamba Allah punya hak untuk masuk surga. Ketika dia masuk surga, tak lem masuk dalam surga. Ceng manceng tok ning beng labeng. Tanya aki bi malaikat, mata lem masuk ke surga. Kenapa mata lem masuk? Ngocak ahli surga nikah. Kula bingung. Mak kula bi tibian masuk surga. Kamu makan cakula. Terus maunya kamu apa? Kata malaikat, bilang kepada malaikat, maumu apa? Orang ini bilang pada malaikat, saya pengen masuk surga dengan teman-teman saya. Allah kemudian perintah malaikat, malaikat turun kamu ke neraka, cari temannya orang ini, ajak masuk bareng-bareng ke surga. Kalau teman kita ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, kita ini nanti akan saling menyelamatkan satu dengan yang lainnya, bersama-sama masuk surga. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Luar biasa ini pengajian ini, saya terharu. Ternyata di momentum tahun baru ini, ternyata masyarakat Sampang Utara tidak terpengaruh ya dengan kegiatan kemaksiatan di luar, tapi justru berkumpul di satu tempat, berzikir, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih para alim, para ulama, Bapak Ibu hadirin undangan yang dimuliakan Allah. Akhir dari perjumpaan kita, silaturahim kita dalam acara Majelis Zikir Sampang Utara, Kecamatan Ketapang ini, mari kita tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan doa yang terakhir sebagai penutup dari acara ini akan dipimpin oleh Al-Karim As-Sayyid Al-Habibul Mahbub Habib Usman bin Muhdar Baharun. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد وأصلح أمة سيدنا محمد وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول بسر فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي في لي